Allah turun seperti dinosaurus. Waduh, keren. Ini judulnya bener apa enggak ini dengan videonya ini? Jangan-jangan ini Said Muhammad ini bohong lagi. Masa ya Wahabi sekonyol itu ya, sekocak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Channel teman-teman. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol kembali mengenai sekitar perwahabian teman-teman ya, keanehan-keanehan yang terjadi dan pernah terjadi yang lewat di berada-berada kita teman-teman. Jangan lupa siapkan kopi, siapkan minumannya, siapkan cemilannya, diaduk dan seruput selagi panas. Yang lagi mager atau malas-malas keluar bisa langsung check out saja di deskripsi teman-teman ya. Oke, malah jualan. Oke, ini persyaratan YouTube teman-teman. Perbedaan kita yang paling mencolok antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi ini teman-teman. Yang pertama di dalam akidah ketuhanan, di dalam memahami Allah itu sendiri, itu berbeda, sangat berbeda. Lalu perbedaan yang kedua, di Wahabi ini sangat banyak kebohongannya, terutama di Wahabi Indo. Banyak sekali bohongnya mereka teman-teman ya. Bohongnya nggak main-main, bohongnya dalam segi dalil, hadis, kemudian jarah wa ta'dilnya juga bohong, pendapat-pendapat ulama juga bohong. Bukan bohong masalah apa, ada sebagian yang dipelintir, ada sebagian pendapat ulama khilafiyah itu disembunyikan. Jadi kan makin kesini kan makin percaya saya itu bahwasanya kitab-kitab itu, kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak yang diubah, jadinya Wahabi Indo ini memverifikasi bahwasanya hal itu benar gitu loh. Sebab perlakuan mereka, aktivitas mereka, kebohongan-kebohongan mereka yang banyak nampak di permukaan ini terang-terangan gitu loh. Lalu kalian ngeles tidak pernah mengubah isi-isi kitab itu, jadi ya bohong. Lawang ustadznya aja yang di Indo ini banyak bohongnya, kan gitu, dalam segi apapun, kecuali ayat Quran. Kalau ayat Quran mereka nggak berani bohong teman-teman. Kalau hadis-hadis itu hadis, kemudian pendapat ulama-ulama salaf, kemudian takhrijnya, jarh wa ta'dilnya, itu banyak bohongnya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan menyikapi masalah Wahabi yang di Arab teman-teman, tentang keanehan-keanehan, bahkan bisa dibilang kocak lah ya, kocak plus kejam teman-teman ya. Kita cek aja videonya teman-teman ya. Ini kami ambil dari akun X Said Muhammad BSA. BSA ini apa? Bin Salim ya, nggak tahu lah. Seorang lelaki soleh yang buta mengumandangkan adzan lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ia ditangkap lalu dibawa ke pemimpin Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu dihukum kutila teman-teman, menghilangkan jiwanya teman-teman ya. Kisah ini disampaikan oleh Mufti Mekah pada saat itu, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Wah, ini Syekh Muhammad Zaini Dahlan ini musuhnya Wahabi nih teman-teman ya. Oke, kita cek aja videonya seperti apa teman-teman. كان الناس بعد الأذان، وهذا موجود حتى في نجد كان وفي بلاد الشام، يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، بعد انتهاء الأذان. هذه القصة يقول الشيخ زين دهلان وهو مفتي الشافعية في مكة، قال: ويمنعون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر بعد الأذان، حتى إن رجلا أعمى صالحا، رجل أعمى صالح كان مؤذنا، قال: فعل ذلك بعد منعهم، فأتوا به إلى محمد بن عبد الوهاب فأمره أن يقتل فقتل، فأمر به أن يقتل فقتل، يقتل فقط لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهم قد منعوا من هذا. اللي ترى العلماء ترى هم اختلفوا فيها، والصحيح أنه ما هي واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، تصور، وأن الصلاة تصح. يعني المسألة تجاوزت الذوق والأخلاق إلى قضايا وجوب وقضايا وجوب وقضايا استحباب. Dia menceritakan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi seorang lelaki buta ini sudah diperingatkan oleh Wahabi-Wahabi di sana, kalau adzan jangan sampai bersolawat setelah adzannya teman-teman ya, karena alasannya kan bid'ah seperti biasa. Dan lelaki buta ini tetap kekeh, lelaki buta yang soleh ini tetap kekeh bahwasanya dia tetap melakukan solawat, membacakan solawat kepada Nabi setelah adzan. Nah,
Karena orang buta ini membangkang, maka rame-rame sudah dilarang kok tetap aja dilakuin gitu loh teman-teman ya. Akhirnya dibawalah ini laki-laki buta ini yang soleh ini ke Muhammad Syekh Abdul Wahab. Dan ternyata apa yang didapat? Keadilan, toleransi, belas kasihan, kebijaksanaan, atau apa? Tidak teman-teman ya. Yang didapat adalah hukuman. Dengan cara apa? Suruh dihabisi. Gitu teman-teman ya. Lalu yang di Indo, Wahabi Indo di sini teriak-teriak. Oke. Kami hanya menyampaikan hukum, kami hanya menyampaikan dalil. Kalau nggak sepakat, ya silahkan monggo diskusi. Memang pernah Wahabi di Indo ini, orang-orang yang dituduh Wahabi ini membubarkan pengajian. Kan nggak pernah. Memang pernah Wahabi ini tiba-tiba sweeping, ngelarang-larang orang untuk bersolawatan. Kan nggak pernah. Ya nggak pernah karena sedikit. Kalau yang banyak ya kayak gitu. Jadinya, ya kan? Di Saudi aja sudah kalian solawatan itu pasti ditangkap kan gitu. Yang di sini sok-sok halus begitu teman-teman ya. Ujung-ujungnya kalau banyak ya sama baik kan gitu. Sama ujung-ujungnya gitu teman-teman ya. Oke, kita pergi ke video selanjutnya. Allah turun seperti dinosaurus. Waduh, keren. Ini judulnya bener apa enggak ini dengan videonya ini? Jangan-jangan ini Said Muhammad ini bohong lagi. Masa ya Wahabi sekonyol itu ya, sekocak itu ya. Seorang YouTuber Wahabi bernama Ibnu Syamsuddin yang peci putih. Oke, ketika ditanya tentang turunnya Allah, dia menjawab, saya tidak tahu bagaimana turunnya Allah ke langit pertama. Tapi kalau saya misalkan ada sesuatu yang turun ke bawah meja, hanya dinosaurus. Dia di atas meja, tapi kepalanya turun ke bawah meja. Kacau. Dia di atas meja, tapi kaki dan tangannya turun ke bawah meja. Bagaimana kamu membayangkannya? Jadi gitu teman-teman ya. Aduh, saya mau teriak ini, blok gitu. Ini nggak boleh teman-teman ya. Oke, tapi mereka itu gemesin teman-teman. Ini kenapa? Karena mereka tidak punya kaedah baku tuh. Karena mereka tidak punya rumusan baku yang ditetapkan dan harus menjadi akidah dasarnya itu enggak ada. Mereka akidah dasarnya cuma asma wa sifat itu saja ya, uluhiyah, rububiyah itu saja. Untuk yang lain-lainnya mereka bebas lah berekspresi. Cuma satu hadis lalu berekspresi ya, berinovasi dalam akidah ya, gitu mereka itu teman-teman ya. Kita cek videonya teman-teman. هذه المرة هذا المجسم يسأل عن كيفية نزول الله إلى السماء الدنيا بذاته فيقول لا نعرف كيف ينزل الله ولكنه بعد ذلك ضرب مثلا لنزول الله بذاته. اسمعوا المثل. لا نعرف كيف ينزل الله، لا نعرف كيف الله سبحانه وتعالى. الآن لو قلت لك إن شيئا نزل تحت الطاولة، لكن هذا الشيء عبارة عن ديناصور، أنت كيف ستتخيل أنه ينزل تحت الطاولة؟ ممكن راسه تحت الطاولة مثلا، مد إيده، رجله، يوقف تحت الطاولة لكن هو فوق. يضرب الديناصور مثلا لتقريب النزول للسائل، ومعنى المثل الذي ضربه أنه كما يمكن للديناصور أن ينزل رأسه تحت الطاولة وهو فوق، يمكن لله أن ينزل رأسه إلى السماء الدنيا في حديث النزول وهو فوق العرش. انظروا كيف أشربوا في قلوبهم التجسيم كما أشربت عبادة العجل في من سبقهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Ini dinosaurusnya, ini meja di sini teman-teman, meja. Jadi kakinya ini posisi di bawah meja begini, sama empat kakinya loh di atas meja. Dia di atas meja gitu teman-teman ya, karena dia besar gitu. Karena dia besar, meja kecil kan. Jadi berhubung kakinya di bawah meja, dia pun bisa menurunkan kepalanya ke bawah meja katanya. Nah, Allah kalau turun ke langit itu semisal itulah katanya ya. Kepalanya turun, kemudian lihat-lihat di kolong meja ada apa, barangkali ada tuyul. Kacau ini. Ini kacau teman-teman ya. Ya, sama kayak di Wahabi Indo lah ya. Yang Pak Khalid Basalamah mengatakan Allah punya sifat fisik, ya sifat fisik tuh, bayangin aja, sifat fisik, ya.
Kemudian ada yang katanya kakinya kanan semua, tangan Allah itu kanan semua atau kiri semua, itu kayak gitu-gitu mereka itu. Terus mereka dibilang mujassimah, nggak mau mereka. Tapi memperlakukan Allah itu seperti jisim, ya gitu kan? Gimana? Allah dinosaurus, bayangin aja. Allah seperti dinosaurus. Pemahaman salafus salaf, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, yang dua-duanya ini sudah diakui di ulama-ulama salaf seperti Imam Suyuti, semuanya, hampir semuanya ulama-ulama salaf ini mengikuti akidah Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi. Tapi Wahabi menolak, mengatakan sesat itu. Abu Hasan Asy'ari, Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Mereka itu teman-teman ya. Tapi mereka teriak-teriak paling salaf. Tapi ulama salaf disesatkan. Aneh mereka itu. Otaknya itu loh. Gitu ngakunya SDM tinggi. Kalau omongannya yang tinggi tuh iya. Cerahkan. Semoga banyak Wahabi yang nonton di sini teman-teman ya, dan semoga mereka tercerahkan gitu loh. Semoga mereka itu sadar. Jika sudah akidahnya yang sesat teman-teman, kalian mau beramal apapun ya dari kalangan Wahabi, ya tertolak kan gitu, karena akidahnya sudah menyimpang. Kalian yang disembah itu siapa? Yang dimaksud kalian ingin menyembah Allah, tapi akidah Allah kalian tuh nggak sesuai gitu loh teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya untuk hari ini. Maaf nggak bisa balas komen sementara ini teman-teman ya, karena nggak sempat sama sekali. Pokoknya sehat selalu, berkah, dilancarkan rezekinya. Jazakumullah khair pokoknya ya. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.